Gojekan itu. Iya. Bener sih. Toh nyatanya yo mung padha wae ning publik gitu ya. Iya kan. Oke Mas, ini ada satu masalah Mas. Ada satu masalah saya nggak tahu ya. Tapi saya banyak bersinggungan dengan teman-teman muda, terutama dengan pelajar-pelajar. Ya katakanlah pelajar-pelajar SLTA lah atau SMA. Yang mereka juga kupikir konsumsinya baca itu lebih cenderung ke itu e-book atau aplikasi-aplikasi tertentu dan sebagainya. Misalnya Wattpad, ini fenomena yang cukup menarik Wattpad. Jadi kalau saya kemudian tanya sama anak SLTA, baca novel enggak? Baca Pak, aku tuh selalu baca Pak. Baca cerpen, baca. Karyanya siapa? Dia menyebutkan nama-nama yang saya tidak kenal sama sekali. Terus itu tuh bestseller Pak, yang baca tuh udah 200k gitu kan. Lu ini nanti Lek. Neng Wattpad Pak. Oh di Wattpad. Oke, terus saya cek Wattpad, saya beberapa tahun lalu download Wattpad. Ada lagi apa yang kerang itu aku lupa. Baca dan lain sebagainya. Itu ternyata hari ini tuh banyak sekali fenomena-fenomena itu kan juga sastra atau karena bentuknya fiksi ya. Cerita lah, bersambung, novel dan sebagainya. Itu tuh menjadi suatu fenomena yang menarik dan banyak dikonsumsi. Sedangkan kalau kita mau menilik lagi ke perpustakaan, itu perpustakaannya itu nyun sewu masih minim buku-buku sastra. Ada barangkali ya seperti yang Mas Latif sampaikan, hanya buku-buku sastra kanon, misalnya buku-bukunya Ahmad Tohari, buku-bukunya yang Balai Pustaka itu kan wajib ya kurikulum. Kalau tahun 60 ya barangkali buku-bukunya Taufik Ismail itu yang banyak Mas, buku-bukunya W.S. Rendra dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita ke tahun 2000-an atau ke 90-an itu hampir tidak ada buku-buku yang ke sana. Artinya saya menganggap bahwa anak-anak zaman sekarang itu tidak mengenal sastrawan-sastrawan kita yang lahir pasca itu hari ini. Itu satu yang pertama ya. Mas, itu satu masalah sendiri tuh Mas. Yang kedua ini Mas, saya pikir saya tuh pengen tahu sih sebenarnya setiap penerbit yang indie itu ada semacam, katanya penerbit indie itu justru atau penerbit alternatif itu kualitas sastranya lebih bagus katanya gitu loh, karena mengalami proses yang sangat indie tadi. Dia tidak memikirkan pangsa pasar, justru malah repot di dapur, serius di dapurnya. Dicetak itu berapa tuh Mas? Kemudian karena akhirnya tidak tersampaikan juga neng pelajar. Misalnya buku-bukunya Mas Latif tuh nggak ada di perpustakaan sekolah B, C, D itu nggak ada. Buku-bukunya Mas sastrawan hari ini yang Jogja yang naik daun, Asep Saiful Anwar misalnya, itu juga tidak ada. Mas Eko Triyono juga jarang sekali ada gitu. Atau apa ya, hari ini kalau novel-novel bener, kalau novel-novel yang cetakan mayor Eka Kurniawan mungkin sudah mulai ada ini. Saya mencermati di perpustakaan sekolah saya misalnya itu sudah mulai ada. Nah ini sebenarnya ada apa sih Mas kok kayak gini ya? Apakah kita nggak bisa sih menyalahkan negara kan gitu, repot. Di satu sisi selain itu juga saya mau tanya, sebenarnya strategi pemasaran apa atau strategi supaya dibaca oleh masyarakat itu hari ini tuh para pelaku itu melakukan tindakan apa saja Mas? Karena toh nyatanya ya kita pelajar itu nggak kenal kita semua, itu repot itu Bu. Oke. Serius sih kita pertanyaan. Serius, dan saya agak bundet ini. Enggak maksudnya kita sharing aja. Teman-teman boleh komen ya kalau mau ikut soal diskusi ya. Kalau dibilang bahwa penerbit indie ini kemudian tidak memikirkan pasar, itu juga tidak tepat. Meskipun penerbit indie tetap memikirkan pasar, dia membuat produk untuk laku kok. Ya, artinya nyetak berapa tuh? Ya itu. Cuman persoalannya, kalau saya pikir semua industri buku, semua penerbit ketika dia menerbitkan buku ya harapannya buku itu laku di pasar. Itu jelas. Oke, ya. Artinya apakah itu melalui toko buku online ataukah dititipkan didistribusikan lewat Gramedia atau lewat Togamas atau lewat toko-toko buku fisik atau melalui toko buku online. Saya pikir semua strateginya sama. Bahkan sekarang kan penerbit mayor pun sekelas Gramedia pun juga menawarkan produk-produknya juga melalui online. Artinya
Di sini media sosial ini menjadi penting untuk media promosi. Itu yang pertama. Artinya kalau dibilang bahwa penerbit indie itu mikir ke penjualan, ya enggak juga. Penerbit indie tetap mikir ke penjualan, cuman kemudian yang dijual itu jumlahnya terbatas. Itu kan kira-kira. Karena memang kapasitas produksinya tidak besar. Anggap saja misalnya bisa produksi karya ya, karena keterbatasan ekonomi tentu saja modalnya gitu kan, hanya bisa cetak 100 eksemplar atau 200 atau 300 atau 500 gitu loh. Untuk menembus angka 1000 eksemplar itu kan menjadi sangat berat gitu loh. Meskipun kemudian ketika cetak semakin barat kan harga satuannya menjadi semakin murah. Iya. Makanya penerbit mayor itu diuntungkan karena dia bisa cetak puluhan ribu dengan harga satu eksemplarnya sangat kecil sekali gitu loh, karena cetaknya banyak sekali. Tapi ketika sampai didistribusikan harganya kan semua menjadi berkali-kali lipat, lebih dari 100 kali satu kali. Misalnya harga katakanlah ongkos produksinya itu Rp1.000 gitu, harga bukunya Rp50.000 misalnya, kan keuntungannya berlipat, tapi jumlahnya banyak. Sementara yang penerbit alternatif itu kan memang keterbatasannya adalah di modal itu tadi sebetulnya. Kalau kualitas saya pikir ya, kalau penerbit mayor sebetulnya ini penglihatan yang saya cermati ya, itu mereka melihat bagaimana pasar yang tercipta di indie dulu, bagaimana masyarakatnya dulu di industri buku alternatif, bagaimana ketika ini menarik mereka ikut tuh. Misalnya buku terjemahan sedang ini, nah penerbit mayor ikut menerbitkan buku-buku terjemahan. Jadi mereka justru mereka justru tidak berani mengambil peluang atau tidak berani mengambil tantangan bahwa mereka yang diikuti si penerbit mayor enggak, tapi justru mereka mengekor bagaimana pasar gitu loh. Itu yang terjadi. Nah, kalau berkaitan dengan distribusi ke sekolah-sekolah, saya pikir masalahnya adalah pengetahuan dari pihak sekolah itu yang berbelanja itu sih menurutku. Ketika buku-buku itu tidak bisa hadir, kan tidak mungkin penerbit kemudian mendistribusikan langsung ke sekolah-sekolah. Ada belanja kan sekolah-sekolah. Berarti enggak, maksudnya dikenal oleh pelajar itu kan dari Wattpad loh Mas. Iya. Kecurigaan saya adalah para penyair kita itu yang mudah-mudahan juga mungkin loh, apakah juga melakukan hal-hal seperti itu kalau via Wattpad supaya dia terkenal, atau penerbit buku juga melakukan kalau setahu saya Wattpad, Webtoon dan sebagainya itu memang itu media ya, media publikasi, dan itu memang nyaris platform platform yang menjadi ruang gitu kan, menjadi ruang untuk siapa saja boleh memasukkan karya di situ. Tidak ada redaktur, tidak ada siapapun. Artinya ya kayak Medium itu, misalnya saya punya blog di Medium itu menjadi platform yang kemudian siapa saja bisa menerbitkan karya. Ada Quickie atau apa yang terbaru itu misalnya, itu kan siapapun bisa mengunggah karya di sana gitu. Dan pembaca kalau sekarang kan dengan gawai gitu, anak-anak lebih dekat gitu loh. Artinya di sini bukan perkara kemudian analog buku-buku kayak gini dan tidak digemari. Saya pikir lebih ke praktisnya sih anak-anak, mungkin karena ini harus beli dan sebagainya, nggak punya uang atau dengan keterbatasan tertentu sehingga mereka tidak bisa membaca buku, memiliki koleksi buku-buku, tapi mereka lebih membaca di Wattpad. Atau kalau misalnya di perpustakaan di sekolah misalnya, pasti ada persoalan kenapa mereka tidak tertarik masuk perpustakaan. Loh bener Mas, maksudnya gini. Iya kan? Ketika saya ini sebagai pelajar yang kemudian buka Wattpad ya. Konsumsi saya itu hanya kualitas itu saja. Iya. Yang saya tanyakan itu adalah kenapa para penulis kita yang serius, mohon maaf, karena di Wattpad itu secara tata bahasa saja sangat bebas banget, sangat kacau dan sebagainya itu. Kenapa para penyair itu tidak melakukan langkah-langkah itu, ya menerbitkan puisi yang serius tapi via Wattpad gitu loh. Sehingga juga cukup dikenal. Artinya ini yang menjadi bahaya menurut saya sih ya. Ya akhirnya kita akan dikonsumsi ini seperti televisi itu, yang kemudian merubah betul masyarakat, merubah betul pola pikir, merubah selera masyarakat itu yang cukup membahayakan kalau kita berbicara soal kesinambungan regenerasi, Mas. Kalau itu menurut saya ya saya ini perlu melakukan survei ya. Saya nggak bisa menjawab. Artinya kalau saya pribadi ditanya kenapa
tidak mempublikasikan karya di Wattpad ya karena saya tidak tertarik. Tapi kan kita nggak tahu penyair yang lain apakah mereka jangan-jangan mereka memang nggak ngerti ada teknologi itu. Ada kemungkinan lain untuk mempublikasikan karyanya melalui Wattpad dan sebagainya. Ada media-media daring itu. Tidak ada diskusi komunal atau komunitasnya Mas Latif atau komunitas teman-temannya Mas Latif yang membicarakan soal strategi ke sana gitu. Saya belum pernah, artinya di diskusi sastra cyber misalnya, saya belum menemukan bahasan soal itu. Mungkin istri saya mungkin yang lebih fokus menggarap di sastra cyber, mungkin lebih bisa melihat kemungkinan itu sebetulnya, kemungkinan di bagaimana sastra berkembang di media daring gitu. Tapi yang menarik di sini sebetulnya tidak sedikit kok buku karya anak-anak muda yang awalnya terbit di Wattpad yang saking banyaknya pembacanya kemudian diterbitkan itu juga difilmkan juga akhirnya. Iya, itu tidak sedikit gitu. Artinya memang dan bukunya juga laku gitu loh. Artinya ya memang itu media publikasi. Tapi kalau untuk penyair yang sudah senior atau karena mungkin keterbatasan ini juga ya, keterbatasan penguasaan teknologi sehingga mereka tidak masuk ke sana. Tapi mungkin karena ada pertimbangan tertentu juga toh untuk penulisan karya ini di media yang sudah ada ini, misalnya di koran atau di media-media yang memang dengan kurasi tertentu, artinya ya. Ada gengsi lah atau ada secara eksistensi memang saya si pikir penyairnya atau Mas itu berbeda memang ketika dia akan menerbitkan lewat Wattpad gitu loh, akan berbeda ketika aku menerbitkan melalui Instagramku misalnya gitu lah. Aku puisi-puisiku tak terbitkan lewat Instagram. Soalnya ketika saya ada murid saya kemudian mengatakan baca Wattpad, kowe dulu tak pinjemin buku ya. Coba baca karya sastra yang saya bilang lebih serius gitu. Mereka itu malah lebih suka akhirnya. Ya. Artinya menurut saya di sini pengaruhnya adalah karena mereka tidak berkenalan. Selain itu juga terbatas Mas bukunya. Iya, itu menurut saya. Sekarang gini misalnya iya. Satu ketika saya bertemu dengan murid itu tuh dia kan bacaannya kan pop ya di Wattpad itu. Kemudian saya ngasih masukan, kamu coba ini baca buku Lukisan Merah. Habis baca ketemu saya lagi bilang bagus banget Pak ceritanya, ternyata ngene. Jadi yang di Wattpad itu ternyata nggak ada apa-apanya. Nah kemudian saya kasih lagi novelnya Mas Asep misalnya gitu yang Al-Qudus tuh, wajah komentarnya bagus, kalimatnya menarik Pak, seperti kitab suci dan sebagainya. Kemudian dia tanya, Pak jadi buku-buku ini nentunya di situ. Nah artinya menurut saya ketika pelajar dia tidak bertemu dengan lingkungan keluarga yang memang mendukung di wilayah literasi, artinya orang tuanya pengusaha atau bakul atau yang tidak ada interaksi di situ, tidak akarib dengan dunia buku. Dan kemudian ketika di sekolah bertemu dengan guru-guru yang tidak membaca, guru-guru bahasa Indonesia atau guru-guru yang tidak bacaannya tuh tidak kaya lah, normatif tidak kaya. Ya. Pokoknya sudah dibaca yang sing ana ning kurikulum gitu. Itu acuannya kurikulum. Kan mung dibaca yang nek puisi ya Khairil, nek Khairil ya ora ngerti. Artinya jangankan pertanyaan itu ditanyakan kepada si murid bahwa kok murid saiki kayak gini sih lebih gurune wae mungkin ya ora dong. Maaf loh ini Ibu Guru, Bapak Guru ya, maaf ya. Maaf ya Bapak Ibu Guru, mohon maaf ini. Saya ini calon guru yang gagal soalnya, jadi saya malah nyinyir apa. Tapi ya itu tadi, jangan-jangan itu kan problemnya bukan pada siswa. Si siswa ini memiliki minat literasi yang tinggi. Akhirnya dia mencari-cari bacaan dan ketemunya Wattpad. Enggak juga kita harus menyalahkan siswa, Mas. Enggak bisa. Ya maksud saya di sini kan saya tidak menyalahkan siswa, malah saya mendukung dia itu memiliki minat yang tinggi. Oh iya. Cuman dia tidak bahkan mau membeli buku di mana radong loh maksudnya. Iya, itu enggak dong. Artinya kan sebenarnya tidak ada informasi yang sampai ke mereka bahwa aku seneng maca nek aku maca buku iki piye ya. Nah, harusnya yang menyampaikan informasi itu menurut saya itu tugas-tugas orang-orang sastra juga, Mas. Iya. Misalnya tugas penerbit atau tugas si sastrawannya sendiri juga melakukan langkah-langkah yang sasarannya itu lebih kepada masyarakat di luar sastra misalnya. Salah satunya adalah pelajar misalnya, kan bisa juga. Jadi lonceng-lonceng buku dan lain sebagainya. Kemudian gerakan-gerakan itu tuh menurut saya nggak ada Kak Latif. Tapi kok orang terus sastra neng sekolahan yang dilakukan oleh penerbit buku misalnya. Oke.
Bapak kan guru. Ya salah satu dulu saya guru. Saya pernah bekerja di sebuah lembaga yang memberikan pelatihan-pelatihan untuk siswa dan guru. Ketika bertanya kepada siswa, seorang tutor misalnya, narasumber bertanya, kamu kenal nggak siapa apa buku apa saja yang pernah dibaca misalnya? Tidak ada yang angkat tangan. Kamu nggak kenal nggak penyair A, penyair B, penyair C? Enggak. Kamu kenal nggak sastrawan A, sastrawan B, sastrawan C? Si siswa tidak karib dengan itu. Oke, ini kasus di siswa. Kemudian berpindah nih. Si tutor ini menjadi tutor untuk pelatihan penulisan untuk guru. Si guru juga ditanya hal yang sama. Guru apa dulu nih? Guru bahasa Indonesia toh, karena pelatihannya untuk pelatihan guru bahasa Indonesia. Ditanya kan, atau setidaknya sebenarnya itu pelatihan penulisan, tapi kemudian yang dikirimkan oleh pihak sekolah kan biasanya guru bahasa Indonesia karena yang berkaitan dengan penulisan. Guru yang lain ini dianggap ora perlu sinau nulis. Itu problem dewi. Gitu kan? Ya. Nah, ketika si guru-guru ini ditanya berapa dalam setahun misalnya membaca buku karya sastra, iya diam 1000 bahasa. Ditanya sejumlah nama sastrawan ya apalah hanya itu saja. Ya, generasi tua ya. Iya, artinya ini bukan sebagai kesimpulan sih, tapi ini ada kasus yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Karena saya bekerja di sana, itu dulu pernah ada semacam survei tidak tipis-tipis lah, survei tipis-tipis. Dari situ sebenarnya tampak bahwa ternyata si guru-guru bahasa Indonesia ini atau si guru-guru ini juga terbatas bacaannya, terbatas pengetahuannya di dalam sastra. Artinya bagaimana mereka akan memperkenalkan buku-buku baru, bagaimana guru-guru ini akan memperkenalkan nama-nama sastrawan baru kepada siswa kalau si guru-guru ini juga terbatas dalam Bapak Ibu guru ini saya bela. Maksud saya saya tidak saya justru malah ini Mas. Ya karena guru kan secara di sekolah sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas ya. Justru menurut saya sastrawannya itu ya harus jemput bola, Bung. Ya toh Pak Guru ngono. Mbok sastrawan ki nek ngeneng ke acara orang bengi to, misalnya ngono lho. Mbok nek ngeneng ke acara baca puisi ki nang sekolahan, kudune ngono kuwi lah. Penerbit buku ki nek lonceng mbok neng sekolah-sekolahan tur Latif Esnugraha tur to school misalnya gitu loh. Atau apa gitu. Karena ya itu memanjakan memang ya secara strategi ya. Guru seneng nak dingonoke Mas soalnya. Tidak apa-apa Bapak Ibu guru. Jangankan Bapak Ibu guru yang belajar bahasa Indonesia. Maaf ya. Akademisi sastra yang Pak dosen-dosen sastra itu di kampus-kampus yang mengajari teori-teori sastra itu juga jarang kok hadir di acara-acara sastra. Ya. Tapi masalahnya paham maksud saya ya. Ya, misalnya saya Gocek lo ya, Bapak-bapak. Ya, soal akademi sastra itu ya repot juga sih. Akademi sastra mungkin juga saya nggak tahu juga sih ya, apakah tahu peta hari ini sastra. Ya, makanya jangan-jangan para dosen akademisi sastra yang maksudnya di sini tingkatnya karena mengajari mahasiswa ya, maksudnya saya pikir levelnya lebih tinggi sedikit daripada guru di sini yang memang mengajar bahasa dan sastra Indonesia. Si Pak dosen Bu dosen ini jangan-jangan juga tidak mengikuti perkembangan karya sastra terbaru atau itu jelas Mas gitu. Jangan-jangan itu jelas, saya tetap jelas tak jelasnya jelas karena ya tidak ada tadi, kembali lagi karena tidak ada strategi-strategi juga dari penyair atau dari penerbit yang jemput bola. Kadang memang kita perlu jemput bola seperti loh Mas, televisi itu loh kan gampang banget tuh. Televisi itu menawarkan tanpa diminta itu nggak ada strategi pemasaran begitu atau strategi pengenalan terhadap karya sastra yang serius itu nggak ada ya repot juga ya Mas. Ya itu tadi makanya perlu ini formulasi nih kita bikin kesana soalnya ya kalau bicara soal generasi agak repot Mas, selera ya soalnya. Ya apa ya? Kalau sastrawan sendiri kemudian saya membela praktisi sih. Kalau sastrawan sendiri kemudian dibebani dengan itu tadi, itu juga rumit karena kehidupan sastrawan itu juga ya kita tahu lah kehidupan sastrawan yang memang mengandalkan kehidupannya dari menulis gitu ya. Artinya di sini
ya kreativitas akhirnya entah membuat acara diskusi, launching buku atau membuat acara pelatihan atau apa. Mau tidak mau kan ada kerjasama di situ sebetulnya. Ya. Artinya, nah perkaranya sekarang si sastra ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat atau belum? Kalau sudah menjadi kebutuhan kan mereka akan datang dan mencari dengan apa ya istilahnya, memang dengan senang hati belajar sastra gitu loh. Dengan senang hati belajar menulis karya sastra, dengan senang hati tanpa diminta mereka akan mencari informasi-informasi karena memang sudah senang, saya kebutuhannya seperti apa. Ya kemarin saya juga sempat ngobrol dengan Esa Rimba, Mas. Dia tidak khawatir dengan para sastrawan atau para pegiat sastra. Dia justru khawatir kepada masyarakatnya. Iya, makanya sejauh mana kebutuhan mereka kalau menurutku artinya kalau kita butuh beras, ya kita akan beli beras toh. Tapi ternyata kita nggak butuh pizza, berarti hanya sekali waktu aja kita beli pizza gitu. Ya saya tetap Mas, ya, gimana ya? Ya namanya masyarakat ya, kemudian heterogen. Kebutuhannya juga heterogen. Iya. Di satu sisi fenomena televisi misalnya. Harusnya sastra tuh bisa loh Mas sampai ke fenomena televisi. Maksudnya begini loh. Televisi kan sekarang hampir katakanlah tayangannya itu melulu, membosankan dan sebagainya. Edukasinya juga sedikit kurang kalau kita dari sudut pandang morality. Sastra itu sebenarnya atau seni-seni yang lain itu memiliki potensi alternatif dan lebih tajam. Ini sebenarnya hanya soal strategi sih Mas. Kalau menurut saya kenapa televisi ini membosankan? Karena memang dia jadi antitesis loh Mas. Iya. Wah, ibu saya saja ngelihat televisi udah bosen. Mbok ora ndelok sinetron Bu, larang tayangan liya misalnya. Oh iya. Ya memang karena itu. Terus ketika saya putarkan Sandiwara Radio, lebih senang ternyata. Ya. Oh, apik gitu. Iya. Nah, kalau menurut saya kenapa televisi, kenapa radio itu menjadi dekat? Karena dia bisa disambi, bisa nyambi masa. Ya, kalau sinetron kalau ibu-ibu misalnya nyambi. Sastra juga bisa tuh Mas baca. Ya baca sambil masak ya masakane gosong. Baca sambil nyetrika ya ora iso gitu loh. Kalau radio kan bisa disambi apa aja. Sambil ngomong bayi karo ngrungokke YouTube misalnya kan masih bisa. Tapi makanya, kalau membaca itu harus pekerjaan yang sangat sunyi. Ya, misalnya saya nih, secara pribadi ini saya agak bocorkan rencana saya ya pribadi. Saya tuh pengen bikin konten YouTube judulnya baca buku. Jadi saya membacakan sebuah buku. Silakan Anda mendengarkan saja. Aku pengen gawe. Itu ada teknologi namanya audiobook. Ya itu kan masih masih belum banyak dikenal oleh masyarakat. Yang banyak dikenal masyarakat misalnya YouTube kan. Apa tadi? Audiobook. Jadi kayak buku ya, baca gitu ya. Kita bisa membaca tapi juga ada ininya narasi audionya, pembacaan si teks itu ada gitu loh. Ada itu kayak gitu. Oke. Spotify apa? Spotify itu juga. Spotify kan audio. Ini audiobook kita tetap bisa membacanya tapi juga ada suaranya. Audionya. Kita mau mute audionya juga bisa kalau kita memang ingin. Tapi itu virtual ya bukan buku fisik kayak gini ya, tapi buku ini. Oke Mas. Sudah ada kayak gitu. Oke, pembahasan selanjutnya adalah soal Mas.